Renungan Hari Sabtu Prapaskah kelima 9 April 2022. Yesus harus mati demi keselamatan semua bangsa manusia. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel bab 37 ayat 21 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Saudara-saudariku terkasih, salah satu prinsip hidup yang perlu dimiliki oleh kita semua orang dan teristimewa para pemimpin dalam tugas pelayanan mereka adalah pengorbanan tanpa pamrih untuk orang lain atau demi orang lain kepada orang lain. Inilah prinsip hidup Yesus yang diwariskan kepada murid-muridnya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes menampilkan sidang mahkamah agama yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dasar pertanyaan yang diajukan dalam sidang mahkamah agama itu adalah, apakah yang harus kita perbuat? Bagaikan seorang penjahat, Yesus harus dihadapkan kepada mahkamah. Mereka beranggapan bahwa semua orang sudah cemas tentang hidup Yesus. Yesus membuat banyak mujizat, dan apabila mereka membiarkan Dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci mereka serta bangsa mereka. Karya yang mengagumkan dari Yesus sungguh mencemaskan tokoh-tokoh Yahudi. Saya sangat heran atas pernyataan mereka itu. Dan saya bertanya dalam hati, perbuatan apa yang sangat mencemaskan mereka? Mujizat mana yang memancing orang Roma untuk datang dan merampas tempat suci mereka? Tidak ada perbuatan yang salah dari Yesus. Mujizat yang dikerjakan Yesus sungguh mendatangkan kehidupan, bukan mencemaskan orang. Bukankah hanya kecemasan yang membodohkan? Bukankah kecemasan karena sudah memalsukan kebenaran Allah? Saudara-saudari, Kayafas, imam besar pada tahun itu, tampil dan menjadi pemimpin sidang, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Ungkapan seorang pemimpin yang buta, yang tidak memiliki hati nurani, yang tidak memiliki iman. Namun saudara-saudariku terkasih, ungkapan Kayafas ini sebagai sebuah nubuat yang mengungkapkan makna universal dari kedatangan Sang Mesias di dunia, yakni Ia harus mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Prinsip keselamatan universal dari kemesiasan Kristus yang menyebabkan kemarahan besar bagi orang-orang Yahudi. Mereka berkehendak keselamatan hanya menjadi milik mereka, bukan milik orang lain, bukan milik semua orang. Atau Kristus datang hanya untuk menyelamatkan mereka dan bukan untuk menyelamatkan semua bangsa, termasuk kita. Saudara-saudariku terkasih, saya kira kita yang hidup di zaman ini, kita tidak usah terpengaruh dengan bujukan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita sudah percaya akan kemahakuasaan
yang dimiliki oleh Yesus. Kita semua percaya akan misteri salib sebagai misteri keselamatan kita. Maka semoga dalam saat terakhir menyongsong perayaan Paskah ini, kita tidak takut menerima salib Kristus atau tidak takut menderita karena Kristus demi keselamatan dan kebahagiaan kita dan sesama. Jika kita sungguh-sungguh berkorban bersama Yesus untuk mewujudkan kerajaan-Nya di dunia ini, kita akan menghadirkan kebahagiaan bagi diri kita dan sesama. Mari kita tetap berjuang bersama Yesus dan beriman sungguh kepadanya.